Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rashid Syekh Salahuddin Muhammad Rasulullah Tijani radhiyallahu anhu. Ila hadratin Syekh Ahmad Al-Khair radhiyallahu anhu. Ila hadratin jami' khalifatihi wal muqaddamihi wa ikhwanihi wa ahbabihi min at-tariqat Tijani. Arqatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan semoga salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya dan orang-orang yang mencintai beliau. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam kajian As-Surah, yang mana kajian As-Surah ini memberi gambaran kepada kita bahwa Tarekoh itu adalah sebuah madrasah yang benar-benar memang tidak satu pun dari kita ini bisa memahami agama secara sempurna kecuali di wilayah madrasah tarekoh lah. Oleh sebab itu As-Surah, kajian As-Surah ini, sahabat-sahabat langkah santri, itu untuk memberi wawasan kepada kita semua bahwa ternyata berhenti pada zahirnya agama itu bisa membuat kita tenggelam dalam gurur di budaya. Oleh sebab itu manusia yang condong kepada teks agama saja tapi batinnya tidak terdidik gitu. Jadi dia memahami agama secara teks, tapi teks agama itu tidak mentarbiyah jiwanya, sehingga setiap ilmu yang dia miliki itu tidak menjadi tajribah dalam keadaan, dalam kehidupannya tuh. Nah, ini penyakit. Hatinya bisa jadi keras, sehingga dia membawa manusia itu hanya kepada dirinya sendiri. Walaupun ilmunya luas, walaupun ilmunya luas, bahkan penjelasan kajiannya dahsyat, tapi itu hanya membawa kepada dirinya sendiri itu. Sebab apa? Dia tidak masuk ke dalam madrasah alai sufi, yaitu mengupas ilmu secara batin ya. Makanya Ibnu Ajibah itu di dalam kitab Syarah Jurumiyahnya itu mengungkapkan bahwa barang siapa orang yang tidak pernah memahami ilmu batin gitu, maksudnya ilmu tasawuf, duduk bersama masuk ke dalam madrasah thariqah, ditakutkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah itu. Itu Ibnu Ajibah itu. Beliau itu pengarang kitab Inqadhul Himam yang mensyarahi kitab Al-Hikam dan mensyarahi kitab Jurumiyah itu. Syarah Jurumiyah Ibnu Ajibah. Itu beliau mengungkapkan itu dalam muqaddimah Syarah Jurumiyah itu Ibnu Ajibah. Bahkan orang-orang yang istijrat itu adalah mereka yang menganggap remeh dan sebelah mata orang-orang ahlu tariqah dan ahlu tasawuf. Nah, pentingnya kita belajar agama itu bukan hanya di sosial media saja,
bukan hanya di sebuah media saja, tapi kita penting sekali untuk memiliki seorang guru agar kita dibimbing secara zahir dan batin. Nah, kembali hari ini sahabat-sahabat langkah santri kita di sini semua dalam kajian As-Surah ini telah menjelaskan banyak hal lah dalam kajian-kajian sebelumnya agar kita benar-benar tertata rapi lah untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hanya batin saja tapi zahir kita pun sujud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada saat waktu-waktu ibadah, tapi seluruh nafas itu menjadi ibadah. Makanya madrasah thariqah itu mendidik zahir batin manusia dan mencabut semua koreng-koreng jiwa manusia itu dengan catatan apa? Bertaubat pertama kali, melanggengkan menjaga cahaya taubat, melaksanakan at-taubat itu sendiri. Dan kenapa seperti itu? Karena taubat itu menjadi kunci segala ibadah. Makanya madrasah thariqah, wabil khusus thariqah Tijani, makanya melazimkan istighfar itu pagi sore itu 100 kali. Karena untuk menyadarkan diri kita ini manusia yang gak akan pernah lepas dari kekhilafan itu di hadapan Allah. Tapi itulah bentuk kesempurnaan manusia itu. Manusia itu sempurna bukan karena dia hanya condong kepada hal baik, tapi ketika dia jatuh kepada hal yang buruk, dia cepat kembali itu kepada Allah. Makanya kehidupan itu hanya tentang 4 hal saja tuh. Taat, maksiat, senang, susah. Saat kamu taat dan senang, bagaimana kau kembali kepada Allah? Saat kamu maksiat dan susah, bagaimana kamu kembali kepada Allah? Hanya itu aja. Hidup ini tentang bagaimana dalam segala keadaan kehidupan kamu mampu gak kembali kepada Allah itu. Oleh sebab itu, para mursyid di wilayah ilmu batin itu mentarbiyah setiap jiwa muridnya itu agar dia suluk, sehingga murid itu menjadi murad, menjadi yang diinginkan. Dengan apa? Pertama, dengan bertobat, karena tobat itu adalah kunci segala ibadah. Seperti ungkapan para ahli tasawuf itu, fataubu mifatahu likulli ibadati wa asasu kullil khairi ajma'al asyamala. Taubat merupakan kunci dari segala ibadah dan menjadi pondasi dari semua kebaikan. Fa inni batuli tabi ghafalati aw suhbah fi majlisin fatadarrakan muharwila. Ketika engkau mendapat cobaan, yaitu lalai atau suka karena keadaan itu engkau duduk bersama orang-orang yang buruk dalam sebuah duduk bersama orang-orang yang buruk, maka bergegaslah memperbarui taubat. Sadar kita bahwa kita ini adalah hamba yang benar-benar harus kembali terus dalam segala keadaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya taubat itu diwajibkan tuh bagi setiap orang tuh, setiap manusia. Karena taubat itu menjadi kunci dari segala ketaatan dan merupakan pondasi dari segala kebaikan. Makanya makom tasawuf yang harus dilalui pertama kali oleh orang-orang yang mau menjalani suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makom taubat tuh. Kemudian baru tuh dia meniti kepada makom-makom berikutnya.
Makanya nggak bisa manusia itu langsung apa eh, melanggengkan sebuah amal ibadah dari setelah dia memahami ilmu tanpa dia bertobat dulu. Bisa, karena taubat itu pertama kali. Kenapa? Karena hawa nafsu kita itu telah banyak membuat kita lalai, entah dalam ketaatan bahkan apalagi dalam kemaksiatan. Makanya sebelum manusia itu bisa menjalani itu makom taubat dengan baik dan benar itu, makanya seseorang yang akan suluk di jalan Allah itu jangan berharap bisa sampai pada tujuan yang sebenarnya. Nggak akan pernah bisa sampai kepada apa tujuan yang sebenarnya dalam suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan nggak akan pernah sampai kalau mereka belum bertobat pada awalnya. Yaitu seperti apa sih uh, ujung daripada perjalanan suluk para salikin itu, Ustaz? Yaitu merangkuh futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita datangi mursyid itu pengen foto tuh, wah hijab itu. Pokoknya banyak sekali orang mendatangi para mursyid itu untuk mendapatkan kefutuhan untuk kepada Allah. Itu penyakit. Itu penyakit. Kau datang saja kepada seorang mursyid untuk membersihkan jiwamu, merapikan zahir batinmu, sehingga engkau bisa mendapatkan warisan-warisan cahaya akhlak-akhlak robaniyah, cahaya-cahaya ruhaniyah itu. Sehingga dengan itu engkau bisa memahami kehidupan. Cukup itulah. Intinya dasarnya membersihkan jiwa saja dulu. Bersihkan jiwamu. Kalau foto itu udah kehendak Allah. Jangan berharap ini foto. Kenapa? Karena semua manusia itu pasti foto kok. Semua manusia itu pasti foto. Semua manusia itu pasti foto bentar. Suatu saat pada keadaan yang sangat luar biasa Allah tampakkan di seluruh manusia. Foto itu apa sih? Memahami bahwa segala hal itu minallah, dan Allah adalah Tuhan semesta alam itu, dan kita dari Dia dan kembali kepada Dia. Ya udah, itu foto itu. Tapi kan susah kita memahami hal ini nih. Oleh sebab itu udah datangnya kita kepada mursyid itu untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita. Gak usah ngayal dengan foto. Makanya banyak Anda jumpai sahabat-sahabat di luar sana yang keinginan buat fotonya tuh luar biasa. Tapi sekali lagi Anda sampaikan, itulah hijab yang sangat luar biasa, dan itu akan menjadi ujian bagimu. Gak usah. Cukup engkau tazkiyatun nafs, bersihkan jiwamu agar lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya dengan bimbingan seorang mursyid, sehingga engkau diwarisi cahaya-cahaya ruhaniyah, akhlak-akhlak rabbaniyah, dan dengan itu engkau menjalani jalan kehidupan atas setiap keadaanmu di dunia dan di akhirat. Udah cukup itu. Kalau foto itu hak Allah. Makanya semua mursyid itu cuma ngasih proposal kok, yang kalau Allah tanda tangan ya jadi itu murid foto. Kalau enggak, minimal cukup engkau zahir batinnya tertata rapi dalam memahami setiap keadaan dalam kehidupanmu di dunia dan di akhirat, agar bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu. Akhirnya engkau sadar bahwa apa? Segala hal itu keluar dari apa? Dari kemaharahmatannya Allah kepada kita semua. Makanya jangan sampai hilang cahaya rahmat. Jangan sampai kita itu nggak mendapatkan rahmat Allah itu. Apalagi sampai kita memutuskan rahmat Allah kepada makhluk yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Itu penyakit itu.
Itu sesuatu yang benar-benar Allah benci. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memutuskan rahmatku kepada hambaku, maka aku putuskan rahmatku kepadanya. Jangan jangan sampai. Kayak orang yang belum menjalani taubat dengan benar, itu ibaratnya ingin mendirikan sebuah bangunan namun belum kokoh pondasinya tuh. Maka tidak lama bangunan itu mudah roboh. Tapi jangan berhenti pada itu. Setiap apa yang kita pelajari itu akan makanya keadaan itu ke, dunia itu darul bala. Dunia itu darul bala. Manusia ketika taat jatuh juga kepada maksiat. Tapi kalau engkau berhadapan dengan seorang mursyid, engkau paham bahwa dunia ini adalah darul bala, tempatnya ujian, musibah dan ujian. Sehingga apa? Tajribah ruhani yang mana engkau ambil itu semua ilmu dan pemahaman dan maknawi dari seorang mursyid, maka cahaya itu diuji itu, sehingga dia tajrib. Akhirnya engkau tobat hari ini, maka tobat lagi, jatuh lagi pada maksiat, tobat lagi besok. Makanya Anda pernah mengungkapkan itu bahwa manusia itu dalam taubat dan tingkatan ketika dia naik itu dibagi menjadi empat. Menjadi empat tingkatan. Yang pertama itu orang awam. Orang awam ini ketika dia taat, lalu dia Allah uji dia, lalu dia jatuh, maka dia taubat. Taubatnya orang awam adalah apa? Menuntut ilmu agama tuh. Sehingga taubatnya orang awam ketika dia jatuh, taubatnya adalah menuntut ilmu agama. Berarti tetap dia berzikir astagfirullah, astagfirullah. Tapi ruhaniyahnya itu cahaya keilmuan yang dia ambil tuh. Akhirnya dengan itu dia menjadi lebih baik dengan cahaya ilmu. Akhirnya tanpa sadar dia Allah naikkan itu kepada tingkatan kedua. Nah, dia udah punya ilmu dan amalnya baik, bagus jalan hidupnya. Lalu Allah uji lagi dia, jatuh dia dalam kemaksiatan, jatuh. Tapi dia sadar tuh, ternyata ilmu nggak membuat dia apa tidak, ternyata ilmu nggak menjamin dia. Ternyata saat dia sadar bahwa ilmu ini harus tajrib juga rupanya. Kita punya ilmu itu bukan untuk menjamin kita itu benar, menjamin kita tidak melakukan kemaksiatan. Oh, enggak salah kalau pemahaman seperti itu. Kita memiliki ilmu agar kita sadar bahwa ini adalah cahaya ilahiyah dan akan ditajrib oleh Allah, sebab kita memiliki itu. Akhirnya jatuh dia dalam keadaan kemaksiatan. Akhirnya dia sadar ujian ini nggak bisa dengan ilmu, nggak bisa dengan ilmu. Nggak bisa itu dia dengan ilmu. Kalau pertama ya dengan ilmu tuh dia, dengan ilmu. Yang kedua ini nggak bisa dengan ilmu ternyata. Yang kedua ini ternyata dia dengan suluk itu kepada Allah. Jadi apa? Ilmu itu memiliki zuhir dan batin. Selama ini dia sadar bahwa hanya zuhir ilmu aja. Ternyata ilmu juga punya batin. Ternyata dia masuk dan tenggelam dalam batinnya ilmu. Akhirnya dia berjalan dengan itu. Nah, inilah suluk. Nah, ketika dia kondisinya berjalan dengan itu, stabil dan balance menuju Allah, nggak sampai di situ, jatuh lagi dia, Allah uji. Kenapa? Dia nggak sedih. Mulai itu kesedihan nggak dia, kesedihan udah mulai tidak hadir tuh di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia udah mendapatkan cahaya-cahaya kewalian itu, kekasih Allah. Karena kekasih Allah itu tidak ada kesedihan dan
rasa was-was di dunia dan di akhirat. Yang dia tahu hanya kesadaran bahwa apa? Aku akan ditajrib oleh Allah. Jadi dia bukan melihat ujian lagi, tapi dia melihat nikmat. Nah, naik tuh dia ketika yang tadi kedua, ketika dia berjalan tuh naik ke tingkatan yang ketiga, diuji tuh. Dia udah nggak melihat tentu ilmu batin, ilmu zahirnya, tapi dia hanya melihat bahwa inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia udah nggak melihat ujian, dia nggak melihat tajribah. Maka tobat dia ketika itu bukan lagi wiridan, bukan lagi ilmu, bukan lagi suluk, tapi tobatnya dia ketika itu adalah apa? Adalah dia sadar bahwa apa? Dia menyaksikan dengan benar-benar secara zahir batin bahwa aku berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, inilah taubatnya dia. Berjalan dia dengan itu. Berjalan dengan itu dan dia Allah naikkan kepada tingkatan yang keempat. Nah, dia berjalan balance lah dia menjalani kehidupan itu. Dengan keadaan yang seperti itu, akhirnya Allah bikin jatuh lagi. Akhirnya apa? Istighfarnya dia itu bukan astagfirullahaladzim lagi. Seperti ungkapan Ibnu Ajibah dalam Syarah Al-Hikam, A'udzubika wa minka. Aku berlindung kepadamu darimu ya Rabb. Wah, ini ungkapan dahsyat ini para arifin. Makanya dosa terbesar ketika seorang hamba sampai pada makom yang keempat ini adalah apa? Dia beristighfar atas wujud dirinya tuh. Bukan karena kemaksiatan seperti orang awam, karena dia merampok, mencuri, telat sholat tuh ya, atau nggak puasa, atau menghina, menggibah. Udah nggak itu tuh dosa dia. Dosa dia itu cuma satu. Apa? Merasa dia beristighfar dari wujud dia sendiri. Karena yang wajib wujud hanya Allah. Seorang hamba itu jaisul wujud, boleh ada, boleh enggak. Nah, ini luar biasa ini jalan rohaniah seorang hamba ketika dia berada di madrasah ahlu thariqah, yang mana berjalan dia dengan suluk para ahli sufi dan kaum arifin. Makanya manusia itu ketika hanya berhenti pada teks zahir, ya udah rohanianya kosong. Dia nggak akan mendapatkan cahaya al-faqihu fiddin. Jauh itu, sangat jauh, luar biasa. Makanya pantaslah Ibnu Ajibah itu dalam kitab Syarah Jurumiyahnya itu menyatakan orang yang hanya berhenti pada zahirnya agama dan dia tidak sama sekali melihat kemuliaan dan sinar cahaya ahlu thariqah, dan dia meremehkan ahlu thariqah dan tidak tergerak jiwanya untuk memahami ilmu batin, maknanya yaitu tasawuf dan ahli sufi. Apa kata beliau? Ditakutkan bahwa bisa saja dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah wa iyyazubillah summa na'udzubillah. Makanya ada ungkapan itu di dalam kitab Salalim Al-Fudhala itu, bahwa inna salika idza sadaqa fi taubatihi ladhi matakhul mujahadatun wa sata'amala jawarihahu fi ta'ati fa idza dawama al-'abdu 'ala al-mujahadati asmarata lahu harakatin zahiratin wa barakatin batinatin fa inna harakati zahiri tujibu barakatul batin. Apa itu? Inna salika, sesungguhnya orang-orang yang suluk itu di jalan Allah itu, idza saddaqa fi taubatihi, itu udah benar-benar lah mereka dalam menjalankan taubatnya itu. Lazimatun mujahadatu, maka harus bermujahadah itu dan menggunakan
wasata'amalu jawarihahu fi ta'ati. Maka harus dia itu bermujahadah dan menggunakan seluruh anggota badannya itu untuk beribadah kepada Allah semata. Makanya fa idza dawama 'abdu al-mujahadati, maka ketika seorang hamba itu sudah mudawamah di dalam mujahadah gitu, athamarat lahu harakatin, maka atsar dari mujahadah itu apa itu? Dhahiratin, akan tampak gitu. Dengan apa? Dengan gerak lahiriahnya, wa barakatin, dan barokahnya bisa dirasakan, batinatin, di dalam batiniahnya itu hatinya. Fa inna harakatiz zahiri, karena sesungguhnya tindakan lahiriah itu apa? Tujibu barakatal batini, itu terasa sekali barokahnya di dalam batin. Makanya orang-orang yang benar-benar dia tenggelam dalam cahaya bertobat kepada Allah, maka dia akan Allah bukakan tuh jalan untuk mendekati para ahlu thariqah dan ahli tasawuf, untuk menata semua zahir batinnya, agar dia mampu untuk bertakarub kepada Allah atas kehendak Allah, bukan atas kehendak dia. Makanya orang yang hanya memasuki wilayah thariqah karena masih membawa aniniahnya, akhirnya apa? Dia masuk thariqah ya udah, yang dia cari adalah apa? Gurur atas semua wirid-wirid thariqah. Sehingga apa? Allah tampakkan karomah, Allah tampakkan khayal, Allah tampakkan ghaibiyah, Allah tampakkan al-jin. Itu semua hanya untuk menipu orang tarekah itu. Akhirnya dia berhenti di situ. Kenapa? Karena Allah tidak sudi untuk bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa jiwanya nggak sodik ketika dia berhadapan dengan seorang mursyid? Jiwanya nggak sodik. Apalagi ketika dia berhadapan dengan Allah ntar kelak. Banyak penyakit jiwa manusia itu sangat luar biasa. Makanya disarankan oleh para arifin itu, ketika engkau mendekati seorang mursyid, engkau harus memasrahkan zahir batinmu. Jangan sampai sekali-kali engkau membawa aniniah dirimu di hadapannya. Kalau bilang engkau masih membawanya, maka sudah, dia hanya tertipu tuh dengan hawa nafsunya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya mulai itu jadi praktisi, ya kan, buka plang lah ya. Masya Allah, jadi madrasah yang suci itu, sebab kekotoran jiwanya jadi konsep perdukunan tuh. Yang kayak gitu tuh jauh dari cerminan ahlu thariqah. Makanya jangan sampai kita masuk dalam wilayah thariqah tapi jiwa kita jiwa dukun tuh. Jangan sampai hanya gila karomah, khayal, ghaibiyah dan aljin. Hanya gara-gara Allah uji, karena kita bikin air untuk orang yang sakit lalu sembuh, maka ujub kita di hadapan Allah. Nah, ini penyakit, hati-hati, ujian semuanya. Makanya sodiklah jiwa kita ketika kita berhadapan dengan seorang mursyid, agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan cahaya-cahaya ruhaniyah, akhlak rabbaniyah. Akhirnya kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita dunia akhirat itu ya dengan Allah, untuk Allah, kepada Allah, bersama Allah, karena Allah. Gak ada sama sekali kita. Nah, ketika itu benar-benar Allah tancapin di dalam diri, dapatlah seorang hamba itu kefutuhan tuh. Kayak gitu. Akhirnya dia berpegang hanya pada satu thariqah,
Nah, makanya berkata itu Abu Usman Al-Maghribi radhiyallahu an itu di dalam kitab apa? Di dalam kitab Al-Ibid itu. Apa? Man dhanna annahu yuftahu alaihi syai'un min hadhihi tariqati aw yukshafu lahu an syai'in minha bighairi ludhumil mujahaddati fahuwa ghalladhun. Apa itu? Barang siapa merasa telah mendapatkan futuh dan kasyaf dengan berpegang pada satu torikoh dengan tanpa melakukan mujahadah, maka orang tersebut itu telah tertimpa kesalahan tuh. Makanya Syekhul Kalamnya adalah apa? Makanya kefutuhan itu dan kekasyafan itu kamu dapatkan hanya di wilayah toriko dengan benar-benar mujahadahmu pada satu toriko. Akhirnya diwarisi itu akhlak-akhlak robbaniyah, diwarisi itu cahaya-cahaya ruhani, sehingga kita sadar segala hal apapun yang kita jalani itu bukan dengan karena kita, tapi dengan Allah, karena Allah, bersama Allah, dan untuk Allah, kepada Allah. Sama sekali nggak ada kita. Dan ini sangat Allah tancapkan di dalam ruhaniyah kita. Itulah kefutuhan yang kau dapatkan dari mujahadah pada suatu torikoh. Makanya bukan apa-apa. Akhir zaman saking dahsyatnya hawa nafsu angkara murka manusia, satu manusia masuklah pada torikoh ini, torikoh ini, torikoh ini, torikoh. Akhirnya apa? Kehendaknya nggak terdidik gitu. Kalau antum mau merenungi semua, wahai sahabat-sahabat langkah santri yang Allah rahmati di sini, kalau antum mau merenungi kayak gitu, mereka yang memang benar-benar tidak mendapatkan cahaya ruhaniyah, akhlak robbaniyah, tapi dia masuk kepada lebih dari satu torikoh. Lihat tuh, barokahnya selera awam, kena masalah puyeng, tapi dia bangga-banggakan apa itu? Pengalaman dia ziarah sana ziarah ini. Dia bangga-banggakan jumpain syekh ini, syekh ini, syekh ini. Sedikit pun dari jiwanya nggak bisa mengungkapkan itu setiap suruhan ilahiyah yang hadir dalam kehidupan manusia. Dan sedikit pun rohaniyahmu tidak disinggungkan untuk mendapatkan taqarrub kepada Allah. Dia hanya makan membanggakan barokah selera awam dan pengalaman dia ziarah sana ziarah sini, ketemu syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini, dapat wiritan ini, diijazahin ini, diijazahin ini. Nah ini nih orang yang tertipu sebab kehendak hawa nafsunya belum terdidik dengan seorang mursyid. Hati-hati. Hati-hati. Karena itu semua bisa menjadi gurur dan istijrot yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus jatuh, tapi kita merasa taat di hadapan Allah. Makanya para sufi itu mengatakan bahwa apa? Bahwa hijab yang harus digempur di dalam bermujahadah itu ada 4 hal. Pertama itu nafsumu tuh. Yaitu 4 hal. Yaitu apa? Nafsu. Lalu kedua itu kesenangan tuh yang condong pada hawa tuh. Ketiga itu syaitan, sifat-sifat tercela maknanya. Yang keempat adalah perkara duniawi. Makanya duniawi itu dari kajian yang pertama dijelasin, duniawi itu bukan dunia yang ini. Duniawi itu sifat yang mana telah lengket di dalam jiwamu. Makanya konsep tarbiyah suluk itu takholi, tahali, tajali. Takholi ini seorang murid akan sibuk dia bermujahadah, dia menegakkan sunnah, dia menegakkan sholat malamnya, dia diberikan wiritan oleh seorang syekh, dia baca Quran. Makanya luar biasa. Dia sholat ke masjid berjamaah. Makanya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu itu menjelaskan bahwa apa? Hei ikhwan thariqah Tijani, jangan pernah kalian tinggalkan berjemaah dalam sholat.
Dan jangan pernah kalian tinggalkan berjemaah dalam berzikir. Perbanyaklah bersedekah dan bacalah Al-Quran, dan tegakkanlah sholat sunnah di malam hari, dan merahmatilah kamu kepada semua makhluk. Ini Syekh Ahmad Tijani sendiri nih yang menasihati. Kalau dalam wilayah Thariqah Tijani ini bukti bahwa madrasah Thariqah benar-benar mendidik seorang hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka yang meremehkan madrasah-madrasah ahlu Thariqah adalah orang-orang yang tertipu dengan ketaatan dirinya sendiri. Nauzubillah wa iyyazubillah summa naudzubillah. Makanya penjelasan kajian kita ini As-Surah ini agar kita paham bahwa thariqah itu lebih sunnah daripada orang yang mengaku sunnah. Karena orang yang hanya mengaku dirinya telah menjalankan sunnah, dia hanya mengikuti sunnah baginda Nabi secara zahir, tapi sunnah baginda Nabi secara batin, akal dan hatinya tidak Allah beri ma'unah. Bahkan bimbingan saja, petunjuk oleh Allah nggak kasih, kecuali mereka benar-benar memandang dengan jiwa yang bersih, sehingga mereka melihat cahaya-cahaya ahlut thariqah, ahlil batin. Wah, inilah kata Ibnu Ajibah itu dalam Syarah Jurumiyah itu. Makanya mereka yang memandang wajah ahlut thariqah, mursyid yang kamil, atau ikhwan-ikhwan thariqah, maka itu lebih utama dari apa tuh? Dari engkau menegakkan iktikaf di dalam masjid selama 40 hari. Itu luar biasa. Luar biasa. Makanya memandang wajah kekasih-kekasih Allah itu lebih utama daripada beriktikaf 40 hari itu dalam masjid. Karena ketika kita melihat orang yang benar-benar memiliki pemahaman ilmu yang memang dia dianugerahi oleh Allah rahasia dan rahmatnya, kita nggak akan pernah bisa itu melupakan wajahnya. Makanya kalau andai pun kita bertemu dengan mereka, tapi kita benar-benar, wah tapi kok saya nggak ngerasa apa-apa, itulah kerasnya hati kita, itulah buruknya jiwa kita. Ilmu kita yang banyak tidak membuat kita terbuka atas cahaya-cahaya ahlut thariqah, ahli sufi yang Allah berikan kepada mereka. Makanya Ibnu Ajibah itu bilang, cahaya-cahaya ahlut thariqah dan ahli sufi itu menyilaukan. Bila orang yang melihat itu tidak silau, nah itu ada masalah dengan jiwanya dan akal hatinya. Wa iyadzubillah. Insyaallah walaupun kajian yang singkat ini semoga menjadi manfaat, sehingga kita bisa Allah dengan ini kita bisa lebih kuat untuk berjalan dengan kesadaran diri bahwa ya, agama itu bukan hanya tentang zahir aja, tapi batinnya pun ada. Dan semoga kajian ini hanya menjadi wawasan aja buat kita, biar kita tergerak untuk berjalan menuju kepada ahlu tasawuf dan ahlu thariqah. Dan semoga kajian ini menjadi sebuah gambaran rahmat dan ridha Allah kepada kita semua, sahabat-sahabat langkah santri di sini. Dan semoga ini semua menjadi sarana bahwa kita adalah orang-orang yang hanya menginginkan Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, semoga Allah ampuni setiap kekhilafan dalam kajian ini, dan ana mohon maaf lahir dan batin bila ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati antum semua, dan sesuatu yang salah bila ana sampaikan menyinggung atau menjadi hal yang tidak
berkenan di hati antum semua. Ana mohon maaf lahir dan batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.